Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Maura Salsabil Hanif Putri dengan NIM 19622014 dari kelas akuntansi pagi 1 semester 6. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan materi mengenai produk, yaitu dana yang berasal dari masyarakat yang ada di suatu bank secara detail untuk memenuhi tugas video dari Ibu Ulfa Nasution ESE MM selaku dosen pengampu mata kuliah bank dan lembaga non-bank. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber dana. Sumber dana merupakan dana yang terhimpun oleh bank yang nantinya akan digunakan oleh bank untuk menjalankan fungsinya. Perolehan dana ini dapat berasal dari bank itu sendiri, berupa setoran modal, pemilik saham dan laba ditahan, atau dari masyarakat berupa tabungan, giro, deposito, atau dari lembaga lainnya. Dana masyarakat, yaitu masyarakat akan menyisihkan sebagian dari pendapatannya yang tidak dikonsumsi untuk ditabung. Tabungan inilah yang dihimpun oleh bank sebagai dana pihak ketiga atau DPK. Dana yang berasal dari masyarakat luas, yang pertama ada simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Pertama, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan bukuan. Jenis-jenis sarana penarikan untuk menarik dana di rekening. Yang pertama, cek, dan yang kedua, biljet giro. Cek adalah surat yang dikeluarkan bank dan bisa digunakan oleh nasabah untuk melakukan perintah penarikan uang kepada bank tersebut. Adapun jenis-jenis sebagai berikut. 1. Cek atas ujuk. Cek ini bisa dicairkan oleh siapa saja kepada bank tanpa harus ada nama orang yang mencairkannya dalam cek. Yang kedua, cek atas nama. Cek ini hanya bisa dicairkan oleh seorang yang namanya tertera dalam cek. Yang ketiga, cek atas pembawa. Bank akan memberlakukan cek ini sebagai cek atas unjuk, namun jika sebutan pembawa dicoret, cek tersebut berlaku sebagai cek atas nama. Yang keempat, cek mundur. Cek ini hanya bisa dicairkan pada tanggal yang sudah dicantumkan dalam cek. Yang kelima, ada cek silang. Cek yang diberi 2 garis silang sejajar pada bagian muka sebagai penanda untuk bank pembayar bahwa cek tersebut hanya bisa dicairkan ke rekening bank yang namanya tercantum di antara 2 garis silang tersebut. Dan yang keenam, cek kosong. Cek ini tidak berisi nominal uang yang bisa dicairkan, melainkan si pemilik mengisi sendiri nominal uang yang akan dicairkan. Yang kedua, ada biljet giro. Biljet giro adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Kelebihan simpanan giro, yang pertama, dapat melakukan pembayaran dengan cek sebagai pengganti uang tunai. Yang kedua, mudah dan cukup praktis. Ketiga, tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, ada tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek maupun biljet giro. Alat penarikan tabungan seperti buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, kartu yang terbuat dari plastik. Kelebihan tabungan, yang pertama itu setoran awal cukup rendah dan terjangkau. Kedua, transaksi lebih mudah dan bisa di mana saja. Dan yang ketiga, dapat diambil kapan saja. Dan yang ketiga, ada deposito. Deposito adalah jenis simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu, mirip dengan tabungan. Sederhananya, deposito itu jenis simpanan yang dimana hanya dapat diambil jika jangka waktunya sudah tiba, atau dengan kata lain tidak bisa diambil kapanpun seperti tabungan. Deposito sendiri memiliki 3 jenis, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Yang pertama, deposito berjangka. Untuk jenis deposito yang satu ini merupakan jenis deposito yang paling sering digunakan. Deposito berjangka adalah jenis tabungan berjangka dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan mulai dari 1, 2, 3, 5, 12,
18 atau 24 bulan, sehingga penarikan yang dilakukan oleh nasabah hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Cara menabung deposito berjangka, sistem penyimpanan uangnya dilakukan di mana Anda diharuskan untuk menyimpan uang pada waktu tertentu. Deposito berjangka dapat diterbitkan atas nama perorangan atau lembaga. Pihak bank akan memberikan bunga ke tabungan deposito nasabah. Tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tabungan biasa. Yang kedua ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan jenis deposito yang tidak mengacu pada nama seseorang atau lembaga tertentu, karena sertifikat tersebut nantinya dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan pada pihak lain. Simpanan dana yang dilakukan oleh nasabah diberikan pilihan jangka yaitu 3, 6, atau 12 bulan yang disertai dengan sertifikat. Pencairan bunga yang dilakukan di muka dapat dilakukan tiap bulan atau tiap jatuh tempo. Yang ketiga ada deposito on call. Sedangkan jenis deposito on call adalah tabungan berjangka yang relatif singkat dengan waktu minimal 1 minggu atau yang paling lama 1 bulan. Biasanya deposito jenis on call diterbitkan dalam jumlah yang cukup besar. Pencairan bunganya dapat dilakukan pada saat pencairan deposito dengan catatan nasabah sudah memberitahukan sebelumnya bahwa tabungan tersebut akan diambil atau dicairkan. Kelebihan dari simpanan deposito yang pertama, memperoleh bunga atau bagi hasil yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya. Kedua, dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito. Dan yang ketiga, risikonya rendah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.